Hai guys, kembali lagi bersama gua. By the way, apa kabar para Mahmud dimanapun kalian berada? Semoga kalian gak melakukan hal yang pamali dan malah kesambet setan di dalam ruyuk. Karena pada kesempatan kali ini yang akan mereview sekaligus membahas kisah seorang gadis yang harus berjuang melewati kejadian-kejadian aneh yang ibunya alami. Film ini berjudul You Are Not My Mother 2022, di mana film ini memiliki atmosfer rasa ngeri dibandingkan jumpscare receh yang selalu ada di dalam setiap film horor. Emang filmnya seru ngab? Daripada kalian penasaran sampai amuk-amukan bakar rumah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang nenek yang sedang membawa cucunya apruk-aprukan tengah malam ke dalam hutan. Ketika cucunya sedang asyik nyomel runtah, si nenek terlihat sibuk mempersiapkan sesuatu. Entah ritual apa yang sedang dilakukan si nenek, namun saat api mulai membakar cucunya, ia pun terlihat tidak tega melihat kejadian tersebut. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, scene beralih pada seorang remaja bernama Charlotte. Dirasa sudah kesiangan, ia pun langsung menemui sang nenek untuk meminta bekal sekolah. Ternyata Charlotte adalah si bayi yang menjalani ritual ketika di awal film tadi. Saat ia meminta si nenek untuk mengantarnya sekolah, akan tetapi si nenek yang penyakit gulanya kambuh menyuruh cucunya untuk meminta antar pada ibunya saja, yang terus molor dan madesu. Namun anehnya, saat Charlotte akan membangunkan ibunya, ia terlihat seperti ketakutan. "Mah, hudang molor-molor baik." Bacot dek. Singkat waktu, mereka pun akhirnya OTW ke sekolah. Meskipun si ibu masih belekan dan penuh jigong. Namun di tengah perbincangan, terlihat si ibu terlihat tidak fokus, pelangak-pelongo dan pikirannya melayang-layang. Lalu tiba-tiba, Mom! untung saja Charlotte segera membanting setir sebelum si ibu menghantam kuda Kang Delman yang terlepas. Si ibu pun terlihat keheranan saat baru menyadari kejadian itu. Daripada nambah-nambah celaka, Charlotte pun memutuskan berjalan kaki saja, lalu menyuruh ibunya untuk pulang dan lanjut molor. Kesialan Charlotte pun tak sampai di situ. Ternyata di sekolah, teman-temannya banyak yang tidak menyukai Charlotte karena dianggap aneh. Singkat waktu, saat pelajaran berakhir, Charlotte memberikan gambar yang telah ia buat kepada gurunya. Melihat gambar tersebut, gurunya pun merasa jika Charlotte sedang mengalami masalah yang berat. Apalagi gambar mengerikan itu terinspirasi dari dalam mimpinya. Kemudian saat Charlotte pulang sekolah, ia pun keheranan saat melihat mobil ibunya terparkir di tengah lapang. Namun saat dicek, ia pun heran karena tidak menemukan ibunya. Sesampainya di rumah, Charlotte pun langsung diinterogasi polisi tentang hilangnya si ibu yang dikatakan menghilang setelah pergi mengantar Charlotte ke sekolah. Dan tak lama kemudian, paman Charlotte yang bernama Aaron pun datang setelah mendengar kabar kakaknya yang menghilang secara misterius. Akan tetapi, pihak kepolisian pun belum bisa memproses laporan tersebut karena hilangnya si ibu bukanlah kejadian pertama yang tercatat di polsek setempat. Si polisi pun bertanya, apakah si ibu punya hutang sama Bang Emok sampai-sampai doi sering kabur? Dan menurut polisi, biasanya si ibu selalu pulang sendiri di keesokan harinya. Setelah laporannya tidak ditanggapi polisi, Charlotte dan pamannya pun berpencar untuk memulai pencarian sambil membawa foto si ibu. Di tengah pencarian, seperti biasa, Charlotte selalu dibully oleh Susan bersama bestinya yang sok paling oke. Is this your mom? That was fucking weird. Can I get that back, please? I know.
Too bad. No! Stop! Melihat foto ibunya dibakar geng so asik, Charlotte yang panik pun segera memadamkannya. Di malam harinya, si nenek yang melihat Charlotte bersedih berusaha menghibur cucunya dengan memberikan jimat pelindung yang ia buat. Kemudian si nenek pun meyakinkan Charlotte jika ibunya yang tukang polor itu pasti akan kembali. Singkat waktu, saat malam semakin larut, Charlotte yang akan tidur tiba-tiba melihat sosok yang terikat di ranjang ibunya. Ternyata itu hanya mimpi buruk Charlotte saja. Lalu tiba-tiba Charlotte mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya. Mom? Ternyata benar, si ibu telah kembali setelah menghilang bagai orang punya hutang kredit panci. Di keesokan harinya, setelah mengantar si kakak ke dokter, Aaron pun mulai menyiapkan beberapa obat untuk kakaknya. Namun, saat menyadari si kakak menghilang, Aaron pun meminta Charlotte untuk pergi ke O'John's Generic untuk meminta, karena seperti yang kita tahu, O'John's Generic tidak sudi menerima uang dari orang yang sedang sakit, alias obatnya selalu dikasih geretongan. Singkat waktu, sepulangnya dari O'John's Generic, Charlotte pun dihampiri Susan yang ingin meminta maaf atas tindakan bodohnya kemarin. Karena ia baru mengetahui jika ibu Charlotte sebenarnya menghilang. Akan tetapi, saat melihat anaknya berbincang dengan Charlotte, tanpa alasan yang jelas, si ayah pun meminta Susan untuk menjauhinya. Sesampainya di rumah, Charlotte langsung menyimpan obat yang ia bawa di depan kamar si ibu. Tak lama kemudian, ia pun merasa heran saat mengendus bau-bau musik tikotok dari arah dapur. Melihat ibunya sedang memasak, Charlotte pun merasa senang karena kondisi si ibu sudah berangsur membaik. Lalu, si ibu pun mulai mengajaknya menari gerakan infus. Namun karena Charlotte merasa ceringe dan geluh sekali, ia pun memilih untuk gaya bebas saja. Push like out. Do it again. Terlihat Charlotte pun mulai merasa bahagia setelah hari-hari berat yang selalu ia alami. Singkat cerita, saat masakan si ibu matang, si nenek pun masuk ke dapur untuk mencicipi masakan tersebut. Entah apa maksud si nenek. Dengan kelakuan dajalnya, si nenek melumpahkan masakan anaknya. Dan saat makan malam dimulai, terlihat si ibu pun kesal dengan kelakuan dari si nenek. Namun seakan tidak ingin disalahkan, si nenek menganggap jika perubahan sikap si ibu merupakan efek dari obat-obatan yang ia konsumsi. Saat malam semakin larut, Charlotte yang belum tidur tiba-tiba melihat keanehan pada ibunya. Oh my god! Charlotte yang panik pun langsung ngabret ke kamar, apalagi si ibu telah menyadari keberadaan dirinya. Di keesokan harinya, kelakuan si ibu berlanjut saat ia membuka semua obat dan menggerusnya lalu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu, si ibu pun memberikan segelas minuman itu kepada adiknya yang soleh dan sedang membentulkan pintu. Kemudian si ibu pun langsung pergi untuk JJS. Di sisi lain, seperti biasa, sepulang sekolah, Charlotte kembali dibully oleh geng so asik. Kelly pun berkata, mau cuci muka pakai api, Dek. Want to see something cool? You need a reminder that you're a little rat. What
fuck is wrong with you? Untung saja si ibu berhasil membubarkan kelakuan dari geng so asik. Setelah wajahnya hampir tayamum api, Charlotte pun diajak ibunya jalan-jalan ke dekat sungai. Akan tetapi keanehan lainnya pun mulai terjadi. Edan sekali, hampir saja Charlotte tenggelam oleh kelakuan aneh ibunya. Anjing mau madar aja ngajak-ngajak aing, dasar gelo. Lalu saat mereka sampai di rumah, Charlotte pun panik saat mendengar neneknya berteriak meminta tolong. Betapa kagetnya Charlotte saat melihat pamannya berbusa seperti deterjen. Hingga di malam harinya, Aaron pun mendapat pertolongan dari tim medis yang segera membawanya ke rumah sakit. Setelah nenek dan pamannya pergi, kejadian aneh pun kembali terjadi pada si ibu, di mana ia seakan kehilangan kendali terhadap tubuhnya. No, Mom, stop. Melihat ibunya kesetanan seperti Bagong Lumping, Charlotte pun langsung kabur. Untung saja Charlotte berhasil lolos dari kejaran ibu geloknya. Di keesokan harinya, si nenek pun kaget saat mendengar kabar jika Aaron keracunan obat penenang. Dan setelah si dokter pergi, si nenek pun segera melakukan ritual sebelum ia meninggalkan Aaron. Di sisi lain, Susan yang dulunya tukang bully, kini ia malah semakin akrab dengan Charlotte. Lantas ia pun mulai mengajari Charlotte cara menikmati senja dengan sebatang udut bako cap wayang golek. Setelah itu, Susan mulai menceritakan penyakit aneh ibunya yang sama dengan penyakit ibu Charlotte. Di mana menurut kabar yang beredar, ibu Susan ditemukan mati tenggelam di sungai. Dan sebelum kematiannya, ibu Susan selalu melakukan hal-hal aneh dan seakan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah sesi curhat dongsus, Charlotte pun mengajak Susan untuk ikut makan malam di rumahnya. Hingga saat mereka sampai di rumah Charlotte, si nenek justru menyuruh Susan untuk segera pulang. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Charlotte kecewa karena baru saja ia mempunyai seorang teman. Charlotte pun meminta Susan untuk menunggu di dapur selama ia berbicara dengan neneknya. Dan saat Susan di dapur, ia yang gabut melihat foto Charlotte. Lalu tiba-tiba seakan mengetahui anaknya dalam bahaya, arwah ibu Susan memintanya untuk segera meninggalkan rumah Charlotte. Suzanne! Suzanne! Singkat waktu, malam pun kembali poek. Kali ini si nenek menceritakan tentang sebuah ritual yang pernah ia lakukan kepada Charlotte. Di mana dalam ritual tersebut, si nenek melingkari cucunya dengan api hingga akhirnya Charlotte mendapat luka bakar di wajahnya. Akan tetapi usaha si nenek sia-sia karena ternyata iblis itu justru berada pada tubuh si ibu. Mendengar hal tersebut sontak membuat Charlotte marah karena ia tidak percaya dengan tindakan yang si nenek lakukan. Dan di tengah sesi curhat dongeng, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gaduh dari kamar si ibu. Saat melihat Charlotte akan pergi, si nenek pun memberitahu jika yang ada di kamar bukanlah ibunya. Mom? Mom? Shah! Shah! Mom? Namun karena pintunya terkunci, ia pun meminta si nenek untuk segera membukanya. Tapi sebelum itu, si nenek meminta Charlotte untuk tidak mengganggu ritual yang sedang ia lakukan. Melihat ibunya terikat dengan tolilnya, si Charlotte malah ingin membebaskan ibunya. No. No. No, Shah. Don't touch. No. No. Ah! Oh. Charlotte, please.
Betapa kagetnya Charlotte saat melihat wujud asli si ibu di dalam cermin. Dalam tekanan rasa takut, Charlotte pun digiring dan dikunci di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, tiba-tiba Charlotte mendengar si nenek berbisik untuk segera membakar si ibu. Kira-kira apa yang terjadi kepada si nenek? Dan di keesokan harinya, saat Charlotte terbangun, ia pun heran dengan keadaan rumah yang sangat sepi. Betapa kagetnya Charlotte saat mendapati si nenek sudah tak bernyawa. Lalu tiba-tiba si ibu datang dan seolah tidak mengingat apa yang telah terjadi. Ketika Charlotte ketakutan, si ibu pun segera menelpon rumah sakit untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba gelagat si ibu kembali menjadi aneh. Dalam situasi itu, Charlotte pun bingung harus berbuat apa. I really want this to not end. I think you should stay here with me. Untung saja kedatangan Susan berhasil membuatnya lari seedan-edannya. Singkat waktu, Charlotte pun akhirnya sampai di rumah Susan. Setelah berbincang-bincang terkait keanehan yang terjadi di rumah Charlotte, mereka pun sepakat untuk melakukan ritual pengusiran iblis dengan membakar tubuh si ibu, sesuai dengan apa yang si nenek bisikan. Dan kebetulan sekali, Susan pun segera mengajak Charlotte ke tempat teman-temannya membuat api unggun untuk perayaan Halloween. Dan saat mereka sampai, Charlotte pun semakin yakin untuk melakukan ritual tersebut dan mengakhiri teror iblis yang menguasai tubuh ibunya. Di sisi lain, terlihat si ibu pun mulai mengalami perubahan aneh pada tubuhnya. Dan di malam Halloween, Charlotte pun mulai mencari keberadaan si ibu di tengah ramainya festival. Hey! Saat menemukan sang ibu, Charlotte langsung segera memancingnya ke tempat yang sudah direncanakan. Namun sialnya, rencana Charlotte malah diganggu oleh geng so asik yang langsung melemparnya ke dalam tumpukan kayu. You're not actually gonna do this. Bagaikan Bon Kopet, ia pun terlihat senang saat akan membakar Charlotte. Tapi tiba-tiba untung saja kedatangan ibu Charlotte yang mengerikan membuat geng so asik ini ngabret seedan-edannya. Dengan rupa yang mengerikan, si ibu mulai membujuk Charlotte untuk ikut bersamanya. Seakan terkena genjutsu, Charlotte pun tanpa sadar mulai memeluk iblis tersebut. Lalu tiba-tiba What are you doing? You are not my mother. hingga pada akhirnya Charlotte pun berhasil menyelesaikan ritual yang diminta oleh almarhum neneknya.
Di keesokan harinya, polisi pun mulai menginterogasi Aaron yang sudah kembali sehat. Kemudian kepolisian pun merasa diprank oleh laporan yang Charlotte buat. Terlebih tim kepolisian tidak menemukan sisa-sisa tubuh si ibu dari puing-puing kayu yang terbakar. Aaron pun terlihat syok setelah kehilangan 2 anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, lagi-lagi si ibu kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi kali ini ia pulang dengan sikap layaknya seorang ibu. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, keluarga Charlotte memutuskan untuk pindah rumah guna melupakan setiap kejadian mengerikan yang terjadi di rumah ini. Lalu, Charlotte pun membuat sebuah jimat dan langsung memberikannya kepada si ibu. It'll keep you safe. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Saat Charlotte yang masih orok menjalani ritual, sebenarnya iblis itu berada di dalam tubuh si ibu. Hingga beberapa tahun berlalu, iblis itu masih bersemayam di dalam tubuh ibunya dan terus menguasai ibu Charlotte hingga ke tahap paling mengerikan. Kerasukan itu pun hampir saja membuat paman Charlotte meninggal. Dan yang paling tragis ketika si nenek akhirnya harus menjadi korban. Dan berkat bisikan sang nenek, Charlotte pun akhirnya mempunyai cara untuk membebaskan ibunya dari jerat iblis. Setelah berhasil membakarnya, tanpa diduga si ibu pun pulang dengan keadaan yang sehat walafiat dan terbebas dari belenggu iblis. Karena film ini mempunyai atmosfer yang creepy dan tidak dordar jump scare, mungkin segini saja review dan pembahasan film You Are Not My Mother. Mungkin segini saja review dan pembahasan film You Are Not My Mother 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.